Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang baru ini. Pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan diisi oleh kebenaran firman. Firman-Mu yang beracara di setiap kehidupan kami dan menerangi langkah hidup kami. Boleh sucikan, kuduskan, layakkan kami. Kami siap menerima firman-Mu. Harapan Allah menjadi bagian kehidupan hamba maupun yang setiap yang mendengar. Kuasa Allah Roh Kudus yang beracara di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Mazmur pasal yang ke-55. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 dikatakan situ, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya ulangi lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak dibiarkan selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ini adalah ungkapan Raja Daud, dan kalau kita melihat judul berikutnya, bagaimana minta doa perlindungan daripada musuh. Kalau di firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan di situ firman Allah yang hidup, ayat ini dikatakan, serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Ia akan menanggung segala bebanmu itu. Orang yang benar tidak akan dibiarkannya tergelincir atau jatuh. Itu kalau versi Mazmur pasal 55 ayat 23, versi firman Allah yang hidup dikatakan, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Ia akan menanggung segala bebanmu itu. Orang yang benar tidak akan dibiarkannya tergelincir atau jatuh. Mengingatkan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, kekhawatiran kita, beban kita, hari ini mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan di situ, Dia yang akan memelihara engkau, Dia akan memelihara kita. Dan ini berbicara bagaimana orang-orang dikatakan orang benar tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Berarti orang yang tahu cari Tuhan, orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, orang yang benar-benar hidup cari Tuhan. Dan seberapa banyak kita hari-hari ini, mungkin kita rasa kita rajin melakukan hal-hal ibadah mungkin agamawi, tetapi kekhawatiran itu masih ada. Tetapi pagi hari ini dikatakan, serahkan segala kekhawatiran kita, serahkan segala beban kita dalam hidup ini. Maka dikatakan tidak akan dibiarkannya, Dia akan menanggung segala beban itu. Dikatakan ketika Dia akan menanggung segala beban kita, berarti ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menuntun hidup kita, ada Tuhan yang memegang hidup kita. Ini mengingatkan kita apa? Hidup dalam penyerahan Tuhan. Hidup dalam penyerahan Tuhan. Kadangkala kita susah untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita yakin dan percaya bahwa saya mampu dapat lakukan ini, saya bisa lakukan itu, saya bisa lakukan. Tetapi ini dikatakan semuanya manusia terbatas. Ingat, kita sebagai manusia itu adalah terbatas. Karena firman Tuhan katakan manusia itu hanya hembusan nafas. Mazmur katakan manusia itu hembusan nafas. Kalau Yakobus dikatakan seperti uap, sebentar saja bisa kelihatan. Tetapi kadangkala manusia suka mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga tanpa sadar dia selalu menanggung bebannya sendiri. Tanpa sadar dia tidak mampu untuk dapat menanggung bebannya sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ada lagi yang lebih besar daripada kita, adalah Tuhan untuk kita bagaimana menyerahkan segala kekuatan kita. Kalau di firman Allah yang hidup, menyerahkan segala beban hidup kita. Dan dikatakan Dia akan menanggung semuanya, Dia akan menanggung segala beban itu. Dan dikatakan orang yang benar tidak akan dibiarkan tergelincir atau jatuh. Menurut firman Allah yang hidup, berarti ada tangan Tuhan yang selalu memegang ketika kita hidup, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Ini berbicara penyerahan
menyerahkan segala perbuatan hidup kita serahkan, beban kita, khawatir kita serahkan. Maka dikatakan apa? Kepada Tuhan maka terlaksana segala rencana. Karena apa? Yang kita andalkan Tuhan, yang kita taruh semuanya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Maka dikatakan akan terlaksana karena apa? Kita hidup dalam penyerahan. Baiklah, pagi hari ini kita hidup berserah kepada Tuhan. Serahkan segala beban, serahkan segala kekhawatiran, serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang beracara atas setiap kehidupan kita. Jangan ragu, jangan bimbang, karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu tergelincir atau jatuh. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman pagi hari ini. Ajar kami hidup dalam penyerahan penuh, hidup menyerahkan segalanya, seluruh kehidupan kami, karena Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Apapun itu yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah hidup kami hidup yang benar-benar mengandalkan Engkau, dan kami akan percaya kami tidak akan tergelincir ataupun jatuh, karena Engkau yang akan menopang setiap kehidupan kami. Tolong kami semuanya hari-hari ini, Bapa. Biarlah Bapa, nama Tuhan saja yang kami puji dan tinggikan. Engkau kuatkan yang lemah, yang bimbang Engkau teguhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir di seluruh kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.